Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan berbagi yaitu pengalaman belanja ya yang bermasalah di belanja online di Bukalapak, dan ada sedikit permasalahan dengan Pelapak. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Dengan permasalahan adalah barang yang kita beli itu tidak ada di paketan, tetapi pihak penjual mengatakan bahwa paket itu telah dimasukkan. Nah, bagaimana kita bernegosiasinya gitu menyelesaikan masalahnya, dan permasalahan yang terjadi seperti apa, mari kita simak. Oke, beberapa waktu yang lalu saya membeli beberapa barang dari sebuah toko online, dan barangnya adalah ini, yaitu original balance charger ya. Nah, seperti ini, baterai LiPo, terus kabel T XC60, dan coba lampu LED, lakban, lampu bohlam untuk kulkas ya, magnet kecil 2 buah. Oke, itu yang saya beli. Dan untuk nominal harganya seperti ini. Untuk nominal harganya. Nah, permasalahan apa yang saya hadapi? Yaitu di paketan ternyata salah satu barang itu tidak ada. Mari kita lihat barang apa aja yang tadi terdaftar di pembelian. Nah, ini dia barangnya. Satu buah lakban ada ya, kabel T juga ada, baterai LiPo 4S ada. Walaupun ini memang udah rusak ya, karena waktu beli dengan waktu saya bikin video itu ada jeda waktu ya. Waktu itu drone-nya jatuh dan mengakibatkan lama ketemunya dan gembungnya rusak ya. Ini untuk lampu kulkas, ini untuk magnet, dan semuanya ada. Lampu LED ada juga, tapi lupa saya naruhnya ya, nggak dimasukin lagi ke sini. Tetapi charger yang tadi itu tidak ada ya. Chargernya charger original SkyRC ya, SkyRC seperti ini. Nah, seperti ini SkyRC, namun kalau ini kan tanpa AC ya, ini dari DC. Sementara yang saya beli adalah menggunakan AC-nya. Nah, lalu ketika tahu ini tidak ada ya, langkah pertama adalah kita lewat CAT ya. Nah, setelah saya tanyakan di sini, saya mengatakan, saya bertanya dulu ya, apakah ini masih ada stoknya. Lalu dia mengatakan ready, silahkan mas. Lalu saya membayarnya, lalu dia bilang tunggu. Ini tanggal 18 Mei, dan pada tanggal 20 Mei saya membuka ini, isinya seperti tadi, tidak ada barangnya. Lalu saya mengatakan chargernya kok tidak ada. Nah, seperti ini. Lalu saya buru-buru masuk ke kolom komplain ya, masuk ke kolom komplain, halaman komplain seperti ini ya, halaman komplain. Nah, di sini di halaman komplain kita bisa mengajukan komplain kita, permasalahannya apa. Saya pun langsung berdiskusi dengan pihak Pelapak. Tapi di sini saya tidak menunjukkan diskusinya seperti apa, karena ada satu masalah di mana komplain itu diputuskan Bukalapak bahwa komplain telah selesai, padahal belum selesai. Bagaimana ceritanya?
Nah, ketika saya melakukan get komplain ya, pihak pelapak mengatakan bahwa charger itu dimasukkan, tetapi saya katakan tidak ada, karena memang kenyataan tidak ada. Prinsip utama kita adalah jujur ya, adalah jujur. Bagaimana saya mengatakan argumennya, bagaimana, seperti apa, begini argumennya. Barang itu kita masukkan dulu. Ini syarat utama adalah jujur ya. Barang-barang kita masukkan dulu. Nah, setelah semua dimasukkan, saya katakan paketnya aja kecil. Ini lihat nih, spidol ini berapa panjang spidol sih. Nah, paketnya aja sekecil ini, bagaimana charger bisa masuk? Saya katakan seperti itu. Bagaimanapun charger tidak akan masuk apabila paketnya sebesar ini. Nah, dari situ walaupun agak alot sedikit, kita berikan argumentasi terus menerus ya, sehingga pelapak menerima bahwa chargernya itu tidak ada. Nah, tidak adanya itu entah gak dimasukin dari sana atau di jalan, karena lihat ya, hanya dibungkus ada 2 lapis plastik. Nah, seperti ini. Padahal barang yang di sini cukup mahal bagi saya, karena mahal dan murah itu relatif ya. Tapi bagi saya dengan harga sekian-sekian itu adalah cukup mahal. Jadi intinya paket itu tidak ada karena tidak dimasukkan gitu. Karena kalau ini dimasukkan nggak akan muat. Nah, saya ada contoh ya, charger seperti ini ya. Ini charger juga, dan ini kecil. Kalau yang ini masuk, mungkin masuk lah pasti. Ini mini ya, ini B6 mini. Nah, kalau ini kalau dimasukin ke sini nggak akan masuk. Tapi ini yang bukan yang tadi yang original itu, ini bukan original ya, bukan Sky RC. Ini bisa dibilang entah apalah mereknya pun. Ini IMAX B6 AC, tapi bukan yang Sky RC nya, sedangkan yang saya beli adalah yang Sky RC ya. Ini saya udah beli lagi dari toko yang lain, nanti kalau sempat saya tunjukkan ya dari toko mananya, dan harganya pun jauh beda ya. Ini murah ini. Nah, argumennya adalah seperti itu. Pada akhirnya maka si pelapak adalah menerima, mengembalikan barang. Tapi apa yang terjadi ya ketika saya, nah di kolom komentar di kolom komplain itu saya menulis bahwa harus dikembalikan adalah tentu saja dengan seharga original tadi, yang original tadi ya, yaitu 629.900 harus dikembalikan. Sementara saya menulis nah itulah hati-hatinya ya buat sahabat semua, di halaman komplain itu saya salah tulis ya, menjadi 62.900. Nah, saya pikir ya orang yang di sana itu nengok gitu loh. Mungkin saya salah tulis, nanti dibilang, oh kamu salah tulis, bukan 62 tapi 629. Ternyata tidak begitu, karena yang mengatur semua itu adalah komputer ya, atau sistem, bukan manusia ya. Manusia hanya campur tangan sedikit, semuanya diatur oleh sistem, kayak kalkulator gitu ya. Salah kita masukkan angka, salah semua lah. Nah, yang saya salut dengan toko online ini, nah toko online ini adalah Aladin Shop ya. Yang saya salut adalah ketika saya salah, ketika saya di kolom komplain itu, maka saya masuk lagi, karena kolom komplain itu udah tertutup ya, udah kata Bukalapak itu bahwa komplain Anda sudah diterima lah, tidak ada permasalahan gitu kan. Padahal masih ada permasalahan karena saya salah nulis. Nah, lalu saya cat lagi. Nah, mari kita lihat catnya di bawah. Dan saya sedikit ngomel-ngomel, ini nggak bisa dibacakan. Nah, di sini
dikembalikannya bukan 62.900 tapi 62.900. Saya bilang, apa nggak tahu harga charger itu berapa? Saya mungkin marah ya, sedikit marah lah. Nah, salut ya sama yang balas ini, jujur lah. Nah, tadi biar jelas ya pintu ini. Nah, jangan pakai ini. Nah, coba baca di sini. Kakak komplainnya mungkin salah, jadi nilainya tidak sesuai. Saat ini tokonya sudah libur, itu kalau nggak salah sebelum Lebaran. Lalu dilanjutkan, nanti kalau sudah masuk, kami informasikan lagi kembali untuk refund atau reorder barangnya. Lalu saya balas, oke, mari saling jaga kepercayaan. Nah, di situ saya sudah sedikit ragu ya, apakah uang saya akan kembali atau tidak, karena jeda waktu yang begitu lama ya. Sebelum Lebaran itu dia tanggal 21 Mei itu udah libur ya, udah libur. Apa ini, apa-apaan gitu kan. Tapi saya pasrah aja lah. Nah, dan buka lagi pada tanggal 2 Juni. Nah, seperti ini. Dari 21 Mei buka lagi tanggal 2 Juni. Nah, kata dia pun memang tanggal 2 Juni katanya mau buka lagi. Dan pada tanggal 2 Juni langsung saja saya udah nggak tahan ya, karena uang segitu bagi saya sangat berharga. Lalu saya tanyakan, mohon maaf, bagaimana uang saya yang belum kembali semua? Tolong direfund maksud saya, atau saya beli lagi diganti dengan barang lainnya. Lalu saya perjelas lagi, uang mana nih? Yang biru ini, uang sisa 62.900 dikurangi 62.900, sisanya ada 567.000. Nah, lalu dibalas lagi katanya, baik, ditunggu ya. Lalu saya balas lagi, ya terima kasih sebelumnya. Nah, lagi-lagi saya merasa ragu ketika ini tidak langsung ya, ada jedanya tentunya. Lalu dibalas lagi, tolong infokan nomor regnya ya kak. Nah, di sini saya mulai ragu, kok nomor reg ini registrasi yang apa gitu kan, registrasi atau apa. Ditambah lagi kami tunggu katanya. Saya pun bingung nih, nomor registrasi apa-apaan ini kan. Lalu saya balas lagi, ini mohon bersabar ya bagi yang punya masalah, jangan mengedepankan emosi ya. Emosi maksud saya. Jadi nomor reg itu maksudnya apa, kata saya. Saya nggak paham yang seperti ini, itu maksud kak saya, cuma ngetiknya yang salah. Lalu saya foto sini di box yang bukan box, di sini ya. Saya foto, saya kirim di paketan tadi, di packing tadi. Lalu dia balas, mana nih, nomor rekening kak, katanya. Jadi dia minta nomor rekening. Nah, kalau sesama BNI tidak kena potongan, kalau selain BNI kena CES di 6.500 kak. Itu saya tidak paham lah. Nah, intinya dia minta nomor rekening, bukan nomor registrasi. Bukan nomor registrasi ya. Jadi saya balas, saya mengatakan bahwa kalau masalah gini saya takutlah ke rekening-rekening itu nanti takutnya udah minta rekening, minta yang lain, saya terhipnotis ya, namanya saya orang udik ya, nggak paham teknologi. Jadi saya nggak mau lah ngasihkan nomor rekening, takutnya nanti dia minta nomor itu, nomor ini, lalu saya kena hipnotis. Nah, udah jatuh ketimpa tangga, mungkin seperti itulah takutnya. Jadi saya bilang gini, mending gini aja, ganti barang lain gimana meski gak pas kali imbangnya ke saya, kembalinya ke saya maksudnya gitu. Sekalian saya beli barang lain nanti disisipkan. Nah, jadi maksudnya gini, biarlah saya beli barang yang lain dari pelapak itu, lalu barang yang lainnya ditambahkan sesuai harga yang sesuai sesuai nominal uang yang harus dikembalikan gitu. Tapi dia nggak mau, entah kenapa alasannya.
Lalu saya bilang tolong jujur dan benar ya, dan lain-lain. Lalu dibalasnya lagi, jangan khawatir, kami bukan penipu. Nah, kakak kan minta dikembalikan dana, jadi kami harus minta nomor rekening tujuan untuk mentransfer. Oke, bisa dimengerti sebetulnya ya. Tapi dibalik itu kita nggak ngerti gitu. Maksud dari semua itu apa? Apa benar? Apa enggak? Kan nggak tahu. Nah, kalau untuk dilanjutkan sama dia, kalau nggak ada nomor rekening, gimana kami bisa kasih dananya lebih? Kami tidak minta password atau kode verifikasi. Dan itu pun bisa saya terima ya. Dia tidak minta password, dia tidak minta kode verifikasi atau kode PIN atau kode-kode yang lain. Dia cuma minta nomor rekening. Setelah saya pikir-pikir, saya tanya-tanya, oke lah. Lalu saya kirimkan nomor rekening ya. Nah, permasalahan ternyata bukan selesai. Waktu saya nulis rekening, lagi-lagi saya salah. 535 di sini harusnya 539. Lalu saya cat lagi bahwa rekeningnya salah, harusnya 539. Ini yang benar. Lalu saya bilang lagi, saya ulang lagi, yang benar ujungnya 539. Nah, masalah masih berlanjut. Baik mas, terima kasih, ditunggu ya, katanya. Pakai bank apa? Nah, ketika orang itu, si pelapak ini nanya pakai bank apa, kok masa ia nggak tahu ya pakai bank apa? Sedangkan di kode rekening itu kan kalau dari awalnya sekian-sekian itu ya seharusnya sih udah tahu kalau orang-orang yang udah sehari-harinya menggeluti masalah seperti itu gitu kan. Saya mulai ragu lagi ya, apakah ini benar apa bukan benar gitu kan. Lalu saya bilang BRI, oke lah, oke katanya. Nah, ini perlu proses juga ya, dari jam-jam waktunya nggak saya perhatikan betul. Yang jelas kita tidak secepat itu, cat itu ya ada antara gitu. Nunggu lagi, terasa lama, 1 menit terasa 3 jam rasanya kalau nunggu ya. Nah, lalu di sini transaksi berhasil. Ini cat dari sana ya, dari pelapak, nomor referensi dan lain-lain bahwa dia mengatakan bahwa dia telah mentransfer uang sejumlah yang memang harus dikembalikan. Di sini dia mengkat lagi, sudah ya kak, kena potongan 6.500 dari bank karena beda bank katanya. Silahkan dicek kembali. Nah, ketika saya melihat screenshot seperti ini ya, ini kayak screenshot soalnya, saya mulai ragu. Kenapa ragu? Karena kalau saya itu kan, kalau diminta bukti pembayaran, maka yang dipintakan fotonya ya seperti inilah, ini difoto kan. Nah, misalkan ini difoto, lain kalau ini kayaknya bisa juga editan, pikir saya gitu kan. Ini kayak nggak nampak seperti foto soalnya. Di situ pun saya ragu, sangat ragu ya. Lalu saya bilang ini ya, saya jawab, ya terima kasih, nanti saya cek. Di sini jauh ke BRI-nya, ke banknya di sini memang jauh ya. Jadi saya untuk ngecek itu perlu waktu, mungkin sehari atau 2 hari. Kita kadang tidak bisa memaksakan waktu itu, harus mengecek. Nah, dan selanjutnya bagaimana pada hari Sabtu ya. Ini bayangkan ya, ini masih 2 Juni ya. Saya cek lagi adalah Sabtu 6 Juni. Nah, hari Sabtu 6 Juni saya cek, ternyata uangnya dikembalikan. Alhamdulillah ya, uangnya dikembalikan. Dan di sini terlihat, nah di sini uangnya dikembalikan. Lalu pada tanggal 6 Juni, masih 6 Juni, masih ya, pada tanggal tersebut saya cap lagi, terima kasih, nama lapak terpercaya, semoga Aladin Shop tambah sukses, kata saya. Karena benar-benar nggak nyangka gitu bahwa uang saya mau dikembalikan, walaupun tidak melalui Bukalapak tetapi melalui rekening langsung gitu ya. Nah, saya pun menuliskan di sini, saya akan upload di YouTube atas kebaikan dan kejujurannya. Jadi saya waktu itu berjanji bahwa
kalau memang uang itu dikembalikan, saya akan mengupload kejadian ini, karena ternyata Aladin Shop ini isinya jujur gitu, orang jujur ya, bisa dipercaya. Kalaupun ada kesalahan, maka itu masih toleransi untuk dimaafkan gitu, bukan niat menipu. Beda ya, berbuat salah dengan berbuat menipu itu beda ya. Kalau berbuat salah mungkin tidak disengaja kesalahannya itu. Kesalahan itu maksud saya gini, kesalahan itu ada yang disengaja, ada yang enggak. Nah, ketika mungkin ya casan ini gak dimasukin ke sini, mungkin itu ketidaksengajaan gitu, bukan kesengajaan. Oke, dan selanjutnya saya pun 18 Juni ini masih proses ini ya. Oke, gitu aja buat sahabat semua yang mungkin ada permasalahan ketika kita belanja online. Pesan saya adalah jangan lupa ketika kita membuka barang paketan itu, kita harus selalu mendokumentasikan di pertama kali barang itu diterima ya, supaya dokumentasinya kuat gitu. Jangan seperti saya buka dulu udah ternyata barangnya nggak ada, baru pusing. Nah, gitu aja. Mohon maaf saya dari kata-katanya mungkin kurang mudah dipahami ya. Yang terpenting dari saya adalah karena saya udah janji mau upload, maka istilahnya saya memenuhi janji kepada diri saya sendiri. Nah, yang kedua adalah berbagi informasi dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, begitu aja dari saya. Terima kasih atas yang menonton ya. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.